Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, kita percaya bahwa hari-hari ini ya kita semua perlu semangat, saudara ya. Kalau iblis semangat untuk membawa anak-anak Tuhan ya, arahnya mau dibawa dicuri, dibunuh, dibinasakan. Bagaimana dengan kita sebagai terang dan garam dunia? Kita percaya hari ini saya dapat tema setia pada panggilannya. Kita percaya bahwa kalau saudara ngerti arti setia pada panggilan Tuhan, berarti motonya apa saudara? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi jujur, kita ini banyak yang hidupnya diubah motonya. Bu Eli hidup maunya untung, mati kalau sudah sekarat baru Kristus. Sekaya masih muda Bu Eli, masih usia produktif. Nanti aja kalau ikut Kristus sungguh-sungguh supaya saya ndak terlalu fanatik. Ya sudahlah, pokoknya minggu aja beribadah cukup Bu Eli, cukup. Tapi kita sebagai anak Tuhan jujur, kalau kita hari ini ngalami proses yang tidak mudah, itu karena Tuhan lagi tetapkan pilihannya buat saudara supaya kita ada di dalam panggilannya. Kita dibawa keluar dari zona nyaman menuju zona proses. Kenapa? Karena kita tahu kalau dulu hidup kita selama ini bukan Kristus. Kalau hidup tentang Kristus berarti kita hidup hari ini apa saudara? Pikul salib, sangkal diri lewat jalan yang sempit dan sesak. Nggak enak Bu Eli, oh ya nggak apa-apa. Lah saudara mau pilih mana? Hidup saudara untung sesaat, rugi selamanya. Atau hidupmu hari ini Kristus, tapi untung selamanya sampai nanti kekekalan. Kita nggak mau bayar harga, pikul salib, sangkal diri setiap hari, ngelewati jalan yang nyesek-nyesek, nggak enak Bu Eli. Jalan dunia enak loh Bu Eli, nyaman, cari uang dengan cara dosa cepet kaya. Cepet beli rumah baru, nggak usah sangkal diri. Kalau dia jahat sama saya, suami saya jahat, orang dunia bilang apa? Cerai. Lah kalau ikut Kristus, walau sudah disakiti berapa kali, disuruh mengampuni, mengasihi tanpa syarat, tanpa batas, kok enak. Hidup ini pilihan saudara. Kalau kita mau hari ini jujur, kalau orang pilihnya salah ya. Misalnya ndak mau Bu Eli, saya ndak mau diperlakukan kayak keset sama mertua sama suami saya. Saya lebih baik ganti tukar tambah pasangan Bu Eli, mumpung saya masih laku. Lah, kalau kita mau seperti itu berarti hidup bukan tentang Kristus, tentang rencana saudara, kehendak semaunya saudara sendiri. Nanti kalau mati kerugian, jangan komplain sama Tuhan. Kita hari ini harus mengerti bagaimana, yuk kita lihat dulu di Yesaya 42 ayat 6 sampai 7. Supaya hari ini yang lagi dulu kok enak ya Bu Eli, sekarang kok hidup saya tambah sulit. Bersyukurlah, berarti waktunya saudara hidup di dalam panggilan Tuhan. Dulu panggilan dunia, mau-maunya sendiri. Tapi sekarang karena sudah akhir zaman, waktunya sudah semakin singkat, saudara harus rela dibentuk oleh Tuhan. Lihat ini Yesaya 42, kita baca. Aku ini Tuhan, lihat ya, telah memanggil engkau dengan tujuan apa saudara?
penyelamatan telah memegang tanganmu, aku telah membentuk. Kita bukan syukur-syukur diselamatkan, terima Yesus, sekali Yesus tetap Yesus, mati masuk surga, enggak saudara. Tapi firman ini jelas berkata, aku panggil engkau, memang aku berikan engkau keselamatan gratis. Tapi enggak berhenti sampai selamat, terima Yesus, itu awal. Lihat berikutnya, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi apa saudara? Terang bagi bangsa-bangsa. Coba kita koreksi hidup kita selama ini. Kita sudah ada enggak 3 kategori ini? Kita kalau dipanggil, iya Tuhan bilang gini, tak kasih keselamatan, memang gratis, tapi tidak berhenti sampai di situ. Aku akan membentuk engkau. Kita hari ini sedang dibentuk supaya kita jadi terang. Lah kalau saudara maunya hidup nyaman, enak, pokoknya aku, pokoknya rencanaku. Kira-kira Tuhan bisa bentuk saudara enggak? Kira-kira tanpa pikul salib, sangkal diri, jalan yang sempit, Tuhan bisa bentuk karakter saudara enggak? Lah kalau saudara enggak bisa dibentuk, apa bisa dikirim jadi terang dan garam dunia? Enggak bisa. Itu sebabnya kita perlu mengerti kenapa Tuhan izinkan anak Tuhan hidupnya bukan jalan tol, bukan jalan yang nyaman, tapi hidup ikut Kristus itu jalannya memang sempit dan sesak. Lihat berikutnya, ayat yang ke-7. Untuk ini tadi, membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Kita semua hari ini diutus Tuhan jadi terang supaya saudara nyelamatin orang-orang buta, hukuman, orang penjara. Yuk kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Apa sih kalau kita mau setia pada panggilan Tuhan? Kita baca dulu di Yakobus 3 ayat 13 terlebih dahulu. Yakobus 3 ayat 13 ya. Setelah itu saya bahas. Nah ini, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baik ya, ia dengan cara hidup yang baik. Menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya, kita percaya hikmat dari lemah lembut itu siapa? Yesus. Yesus itu hikmatnya selalu rendah hati dan lemah lembut. Amin. Berikutnya 18 kita baca, lompat ke 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita ini sudah menghasilkan buah kebenaran enggak sampai hari ini? Enggak jaminan orang Kristen dari sejak lahir sampai tuanya belum tentu jadi orang Kristen yang sejati kalau kita tidak pernah menghasilkan buah kebenaran. Ada banyak orang-orang yang justru terakhirnya mereka cuma jadi orang Kristen 2 tahun, hidupnya lebih radikal dari orang yang sejak lahir. Kenapa? Karena Tuhan lihat buah kebenarannya jauh dia lebih produktif daripada yang orang Kristen sejak lahir. Yuk kita lihat 3 hal yang akan kita bahas. Saya ambil di Markus 7 ayat 6. Apa sih kalau kita setia pada panggilannya? Kita baca sama-sama. Jawabnya kepada mereka, ini ya. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Ini Yesus menjawab ya. Hai orang-orang munafik, lihat ya, orang Farisi dikatakan, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya,
padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat ke-7 kita baca, lihat ya. Percuma, nah Tuhan bilang apa? Percuma mereka ibadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. 8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Kalau saudara renungkan ayat ini, perintah Tuhan tuh memang tidak enak. Tapi jujur, saudara kalau lagi ngalami proses, saudara pasti cenderung melakukan perintahnya manusia. Khususnya ibu-ibu yang ngalami serupa dengan saya. Waktu ibu-ibu, awas loh ibu-ibu, kalau curhat sama orang yang tidak rohani, saudara akan diberikan perintahnya yang salah. Saudara curhat misalnya sama orang yang biasa-biasa, orang Kristen. Saudara mungkin bilang gini, Bu, saya ini loh, suami saya ini sudah tidak pulang, tidak kasih uang. Ya, terus habis gitu selingkuh Bu, sudah bokek, tidak punya uang. Habis gitu selingkuh, pelit, mulutnya kasar. Kira-kira kalau ibu jadi saya gimana? Ya sudahlah, hidup sekali ya, cerai aja. Wong kamu mumpung masih muda, jujur. Kalau kita melakukan itu sementara Tuhan bilang gini, nak, jangan cerai. Maut, hanya maut yang bisa memisahkan. Percayalah, kalau kamu berubah, benih kebenaran kamu tabur, percayalah. Apa yang kamu tabur, pasti kamu tuai. Lah kalau hari ini kamu mau lihat suamimu berubah, tapi kamu tidak berubah-berubah. Lah gimana benih yang kamu tabur? Lah kita ini berharap suami kayak malaikat, tapi saudara kayak iblis. Kira-kira jengkelkan hatinya Tuhan enggak? Kita cuman main perintah, Tuhan rubah dia hatinya kayak malaikat. Kayak malaikat. Tapi Tuhan bilang ini, tapi kamu kayak iblis. Jujur. Itu perintah manusia, jangan pernah kita menerima. Kita hari ini hidup, saya bisa bertahan hidup dengan suami yang tidak setia, itu karena saya menjalankan perintahnya Tuhan. Saya nggak mau ikut-ikutan loh, saya ini ibu sosialita, teman sosialita saya yang cerai, kawin cerai banyak nggak? Oh banyak. Dan kalau saya lihat saya bertahan hari itu, karena saya masih muda hari itu. Saya diproses Tuhan umur 38. Kira-kira kalau umur 38 ya masih banyak lah kumbang-kumbang yang mau sama saya. Bukan saya sombong. Tapi itu jujur, tanya mama saya. Yang mau ajak saya deket-deketi, say, gimana say? Oh ada saudara. Tapi buat hidup saya, hidup ini tentang Kristus, bukan masalah laku, ndak laku. Lah kalau mau urusan laku, open PO, Eli Kurniawati, oh sebentar laku saudara, di open PO. Kenapa hari ini nggak laku-laku? Orang bilang gini, itu loh teman kita itu mukanya pas-pasan loh begitu pisah sama suaminya, cuapet loh laku, suaminya lebih ganteng. Lah kamu kok nggak laku-laku ya katanya gitu. Loh saya masih istrinya Pak Nyoto kok, saya masih punya stempel bahwa saya masih istri sah. Hidup bukan karena laku ndak laku, tapi karena hidup ini menjalankan perintah Tuhan sampai akhir. Dan hidup tentang Kristus, bukan kawin cerai laku atau tidak laku. Tapi hidup berikut perintah Kristus, hanya maut yang bisa memisahkan. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh kenyataan apapun, hanya maut. Itu perintah Tuhan. Amin. 3 hal saudara, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita mau setia pada panggilannya, buka PowerPoint saya. 3 hal ini. Jangan munafik. Jangan bocor mulut, karena Tuhan bilang gini, bangsa ini memuliakan aku hanya dengan bibirnya, tapi hatinya sementara enggak. Berarti Tuhan lihat bibir saudara enggak? Lihat enggak? Setelah bibir diucapkan, Tuhan cross check. Oh hatinya enggak cocok. Misalnya saudara ketemu ibu gembala saudara.
Saudara puji-puji, aduh Bu Gem, cantiknya Bu Gem hari ini. Tapi setelah itu, Bu Gem ya tambah gemuk loh. Duh, jujur. Saudara, hari ini Tuhan cross check. Makanya 3 hal ini itu jadi penilaiannya Tuhan kalau kita mau setia pada panggilan Kristus. Kita jangan jadi orang yang munafik, sok haleluya, sok suci, sok kudus. Sementara dalam kehidupan sehari-hari saudara tidak pernah jalankan perintahnya Tuhan. Disuruh mulutnya tidak boleh balas maki orang aja. Begitu diserempet mikrolet, matamu sendiri. Nah itu, jujur. Itu orang munafik dah saudara. Sementara kalau ketemu orang saudara ngomongnya firman. Lah firman dicampur matamu sendiri. Ini yang membuat Tuhan bilang munafik. Apa yang kamu ucapkan itu harus sesuai dengan apa yang aku mau. Jangan ketika engkau menghadapi keadaan buruk, iblis yang kendalikan mulutmu. Itu orang munafik. Yuk kita lihat 3 hal ini. Yang pertama, bagaimana jangan munafik. Buka Lukas 16 ayat 15. Lukas 16 ayat 15 kita baca. Lukas 16, bukan 6. Lukas 16. Lalu ia berkata kepada mereka, ya, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui apa? Hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia itu dibenci Allah. Siapa yang di sini cari muka? Hanya cari muka kepada manusia, tapi saudara tidak pernah buat Tuhan kagum. Saudara cuman kepingin dinilai manusia ini loh rohani. Rohani. Tapi Tuhan bilang gini, munafik kamu. Kamu cuman cari orang bisa acungi kamu jempol, hebat. Kamu luar biasa ya melayani Tuhan. Tapi bukan buat aku. Itu sebabnya yuk kita mau hari ini. Lihat PowerPoint saya 3 hal. Kita tahu bahwa mengikut Kristus yang pertama. Jangan kejar benar di hadapan manusia, tapi kita tidak benar di hadapan Allah. Jangan jadi orang yang hanya dilihat orang, saudara baru pura-pura baik. Tapi dalam kehidupanmu setiap waktu, setiap saat engkau tidak punya gaya hidup kerajaan Allah. Engkau tidak punya penguasaan diri yang baik. Buah-buah rohmu gak ada. Sabar, lemah lembut, rendah hati. Jujur orang kalau hari ini dihina orang. Dan saudara marah, itu orang sombong saudara. Orang kalau dibilang, kamu dasar miskin, gak tahu diri. Dan kamu bilang, dan saudara marah sakit hati. Tuhan bilang, nih kamu sombong. Senyatanya hidupmu. Walaupun saudara hari ini direndahkan orang, saya selalu ngajarin jemaat, saya bilang gini, kamu ya kalau dihina orang ndak usah bales marah, ndak usah sakit hati. Kenapa? Wong sama-sama debu aja loh kok sombong. Walaupun kaya seperti apa konglomerat, ingatkan mereka juga debu sama. Apa orang konglomerat matinya jadi emas? Ya enggak saudara. Dari debu ya kembali debu. Mau punya rumah hektaran, mau punya pabrik, mau orang top siapapun. Ingat mereka lo cuma debu. Lah sama-sama debu ya enggak apa-apa sudah. Kita sebagai anak Tuhan, kita juga perlu hidup hari ini. Siapapun kita perlu ingatkan, kita ini cuma debu. Kembalinya nanti menjadi debu. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Kalau orang lain mau hina hidup kita, miskin, gak punya apa-apa, bodoh, it's okay. Gak usah dipikirin. Saya ajarin jemaat, emangnya gua pikirin, kasihan deh lu. Jujur. Kenapa? Karena dia gak tahu. Ketika dia mengatai kita sebagai anak Allah, senyatanya dia yang lebih kasihan. Karena apa yang dia tabur, dia akan tuai nanti. Amin.
Sebaliknya kita yang dikatai bodoh, ketika kita bisa menerima dengan ucapan syukur, maka firman Tuhan berkata setiap makian, setiap hinaan itu adalah panggilan berkat di 1 Petrus 3 ayat 9. Saya kalau dikatai orang, difitnah orang, saya cuma bilang gini, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Nggak mau saya balas. Kenapa? Karena saya tahu dia akan nuai badai, saya nuai berkatnya Tuhan. Amin. Itu sebabnya 3 poin itu, jangan kejar benarnya di hadapan manusia, mulai sekarang kejar benar di hadapan Allah. Yang kedua, jangan menipu Tuhan, karena Tuhan tahu dalamnya hati setiap kita. Amin. Jadi kita hari ini perlu jaga hati itu setiap waktu. Apapun yang kau katakan itu benar-benar tulus dari hati. Yang ketiga, jangan kejar dikagumi manusia tanpa Tuhan kagum melihat saudara dan saya. Hari ini kita jadi anak Tuhan, tidak usah munafik. Mungkin saudara bukan siapa-siapa. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari engkau nabur buah kebenaran. Walaupun dunia tidak memandang hidupmu siapa-siapa. Tapi Tuhan pasti kagum lihat saudara. Amin. Khususnya ibu-ibu kalau punya hubungan dengan mertua ya. Yang mertuanya galak tidak apa-apa. Anggap mertuamu itu berkatmu. Lah tiap hari Bu Eli buka mata loh Bu Eli. Pagi-pagi mbok ya disambut dengan morning. Enggak Bu Eli, mertua saya kalau pagi hari sudah bangun buka mata, sudah disiapin makan Bu Eli, masih dicacat. Masa apa? Bertahun-tahun kamu enggak ngerti seleraku. Nah, enggak usah mangkel, enggak usah sakit hati. Kalau kita mau buat Tuhan kagum, walaupun itu hanya antara dirimu dan mertua, ndak usah bilang gini, Tuhan kok ndak cepet mati ya itu Tuhan. Stroke kayak lo Tuhan, itu mulutnya petok Tuhan. Biar dia kalau ngomeli saya cuma gitu Tuhan. Lah ini kok suaranya makin lantang loh Tuhan, sakit hati, jangan. Lah ini sumber berkatmu kok kamu doain mati. Ya bilang aja terima kasih Tuhan, pagi-pagi sudah breakfast steak yang paling mahal. Terima kasih buat berkatmu pagi ini. Loh orang kan beda saudara. Kalau saudara mikir ucapan kasar mertuamu berkat, sama itu ucapan kasar yang nyakitin hati. Satu hari bisa jengkel loh saudara. Bisa inget-inget, iblis bilang, iblis inget tentu mulutmu tadi, mulutnya mertuamu tadi. Inget, kamu dikatai mantu bodoh, kamu dikatai mantu bodoh. Satu hari kehilangan berkatnya Tuhan. Hanya karena bodoh. Tapi kalau yang saudara inget, breakfast steak mahal, berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Kira-kira satu hari itu, kalau imanmu berkata, mulutnya yang kasar berkat, mana yang Tuhan berkati? Ya yang ngomong berkat. Amin. Yang kedua ya, jadi pulang dari tempat ini jangan kejar benar di hadapan manusia. Jangan menipu Tuhan karena Tuhan lihat hati. Dan yang ketiga jangan kejar dikagumi manusia. Tidak apa-apa, mertuamu tidak kagum sama dirimu yang sudah jadi mantu baik. Suamimu tidak kagum dengan hidupmu karena suamimu ada yang lain, yang lebih baru, yang lebih cantik. It's okay. Kalau Tuhan yang kagum atas hidupmu, maka yang baru ini tidak ada artinya apa-apa. Amin. Amin. Yang berikutnya, yuk bocor mulut. Nah ini ya, ibu-ibu bahaya ini. Satu komunitas itu bisa tutup loh, ada di Surabaya. Satu komunitas tutup hanya gara-gara mulutnya ibu-ibu. Ya, ibu-ibu ini paling bahaya karena pabrik kata-kata itu dari ibu-ibu. Ya, begitu satu ngomong satu, ini A bisa sampai B, C, D, E. Anehnya A sampai ke E itu total bicaranya beda. Nah ini yang bikin semuanya kacau. Kalau kita ini nyampaikan kabar A sampai ke E-nya itu bisa total berbeda. Ya, karena apa? Karena waktu nyampein A ke B itu ada kepentingan kita masing-masing. Nah ini bahaya ibu-ibu. Yuk lihat ayatnya ya. Makanya hari-hari ini hati-hati ibu-ibu, bertobat. Mulut perlu dibaptis Bu Gem ya. Jadi bukan hanya perbuatan, semua yang paling penting ini mulut.
Amsal 21, saya bukain ayat yang membuat ibu-ibu pasti bertobat kalau baca ayat ini. Amsal 21 ayat 13 dulu kita buka. Siapa, Amsal 21 ayat 13, salah ya. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Bisa bantu ya ayatnya. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, itu memelihara diri daripada kesukaran. Amsal berapa yaitu? Yang kedua, kalau tidak salah 22 atau 20 ayat 13. Yang kedua buka dulu. Amsal 13 ayat 3. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ya, sudah ketemu tadi yang siapa memelihara mulut. Yang berikutnya, Yakobus 1 ayat 26. Amsal 21 ayat 23 ya, maaf berarti saya yang kiri. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi ibu-ibu hati-hati. Kadang-kadang kesukaran itu terjadi karena apa yang kau tabur dengan mulutmu di masa lalu. Saya ngalami itu saudara. Dulu kalau saya marah sama suami saya bilang gini, cerai. Kenapa? Karena saya merasa hari itu saya lihat dia cinta mati sama saya. Dia maunya saya ancam. Tapi ketika itu saya tabur, saya ngalami kesukaran akibat apa yang saya ucapkan di masa lalu. Hati-hati. Mulut itu memelihara hidupmu daripada kesukaran. Jadi jangan gampang-gampang ngomong yang negatif. Kalau hidupmu hari ini susah, jangan bilang gini, susah. Tapi ketika engkau bisa berkata hidupku diberkati karena aku punya sumber di atas segala sumber, maka senyatanya itu akan meluputkan hidupmu dari kesukaran di masa yang akan datang. Amin. Yang berikutnya, ini yang penting saudara. Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri sia-sia. Percuma loh pelayanan kalau engkau bocor mulut. Percuma engkau doa puasa, nyembah sampai engkau berjam-jam di rumah. Tapi kalau hidupmu bocor mulut, tidak jaga lidah. Firman Tuhan berkata, ibadahmu sia-sia. Jadi hati-hati mulai sekarang, jangan anggap remeh. Satu ayat lagi, 1 Samuel 2 ayat 3. Apa yang Tuhan mau saya rangkum di dalam 1 Samuel 2 ayat 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Jangan caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan, kalau firman Tuhan berkata, Tuhan tuh ngamati bibir lidah kita. Keluar mulut yang apa Bu Eli? Sombong. Seringkali kita ini sombong. Kalau kita suka menghina orang, kita sombong. Kalau kita hari ini berkata, tidak ada maaf bagimu, kita sombong. Jujur tanpa saudara sadari, kita sering ngomong, oh sorry aku gak bisa maafin kamu. Itu kita sombong loh di hadapan Tuhan. Awas ya, aku juga punya harga diri, emangnya dirimu siapa? Itu sombong.
Hari ini 3 hal, jangan bocor mulut, yaitu jangan berkata yang sia-sia dan melemahkan. Jangan berkata sombong dan jangan berkata caci maki. Kita semua hari ini siapa yang suka berkata melemahkan bertobat? Contohnya gimana? Sudah lihat fakta ya? Dulu kalau saya lihat fakta suami saya sama wanita itu, tanpa saya sadar saya bilang gini, Tuhan kok sialnya ya nasibku. Habis manis sepah dibuang. Sudah punya anak 3, cari yang lebih muda ini 40 tahun, carinya 20 tahun, tidak tahu diri. Itu kata-kata yang melemahkan. Tapi ketika saya mengerti kekuatan perkataan itu akan meluputkan saya dari kesukaran, saya mulai berkata yang baik. Kalau ada orang kirim bukti suami saya berdua dan intim dengan wanita itu, saya langsung berkata gini, Tuhan, siapapun wanita ini, aku tetap istrinya yang diberkati Tuhan. Aku percaya rumah tanggaku pasti pulih, suamiku tetap menjadi miliknya Eli Kurniawati. Itu yang diucapkan. Amin saudara, amin, tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara mengalami keadaan yang susah secara ekonomi, saudara jangan lihat rekeningmu tabungan yang lagi merosot nilainya, saudara bilang gini, lama-lama bangkrut beneran. Tapi kalau saudara lihat saldomu hari ini mulai berkurang, Tuhan bilang, engkau perlu berkata di depan saldo ini, hai saldo, Allahku sanggup mencukupkan kebutuhanku. Saldoku pasti surplus. Hidup, saya bukakan satu ayat, Bilangan 14 ayat 26 kalau tidak salah. Seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. 28 mungkin. Bisa dicari, itu ayat yang bagus, 28. Bilangan 14. Ini betul ya. Lihat ini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya yang seperti kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Jadi kalau ibu-ibu hari ini bilang gini, aku diberkati, yang akan melakukan berkatnya adalah Tuhan. Amin. Kalau saudara lihat suami dengan wanita, jangan nangis bombay. Jangan bilang, oh malangnya nasibku, apa sial, suami brengsek dulu dapat pacarku yang kejar-kejar aku salah pilih, salah kawin, dapat bongkeng ini. Oh jangan gitu saudara ya. Mulai sekarang katakan, ini suami yang terbaik dari Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan, limited edition, cari di mana-mana, sudah tidak ada lagi yang spesial. Amin. Kira-kira nanti suami saudara suatu kali pulang, yang tidak pulang akan pulang gini, maafkan aku aku bersalah, aku mau bertobat, ampuni aku. Wow. Daripada diomongi bongkeng beneran. Amin. Berikutnya yuk lihat bagaimana kalau orang punya perkataan yang sembrono adalah kebodohan itu. Lihat, mereka akan apa? Alami kesukaran, alami kebinasaan, dan alami ibadah yang sia-sia. Bisa dibuka PowerPoint, setelah itu penyampaian musik boleh maju. Kita akan bahas 1 poin, setelah itu selesai. Bisa dibuka yang alami 3 hal. Perkataan itu akan alami. Nah ini hati-hati, ini disimpan ya. Ibu-ibu jangan menciptakan kesukaran dari mulutmu. Jangan menciptakan kebinasaan. Jangan ibadahmu sia-sia. Mulai sekarang kunci mulut. Kalau bisa banyak bisu. Tidak usah banyak omong ibu-ibu. Ya, ngomong seperlunya, ngomong yang baik-baik tentang firman Tuhan. Jangan kalau ada orang curhat malah ditambah-tambahi.
Yang terakhir bocor hati. Yuk kita lihat Filipi 2 ayat 19 sampai 22. Kita baca Filipi 2 ayat 19. Lihat ya, apa yang Tuhan perintahkan buat kita, buka Filipi 2 ayat, ya ini. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Jadi hari ini kita percaya kalau Tuhan utus saudara, jangan sampai kehadiran saudara di tengah komunitas itu buat Tuhan hatinya deg-deg-dug. Kenapa? Karena saudara ini tukang pembuat masalah. Lihat berikutnya. Yang ayat berikutnya ke-20. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, yang begitu, ini kata kuncinya, sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan orang lain. Orang yang punya hati tidak bocor, setia pada panggilannya, hidupnya, hatinya tidak akan, pikirannya, hidupnya untuk diri sendiri. Berikutnya 21. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. 22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, ini Timotius, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Wow, keren. Kita kalau mau bantu Tuhan dalam pelayanan jangan separuh-separuh. Yang berikutnya 22. Kamu tahu bahwa, oh ini sudah. Ya, kita buka PowerPoint-nya yuk. Terakhir, pemain musik boleh siap nih. Jadi kalau kita hari ini mau melayani Tuhan, jaga hati, jangan bocor hati. Tidak egois, jangan tinggi hati. Orang yang sombong itu selalu hidupnya berpusat kepada aku. Nanti kalau pelayanan tidak dihormati, tidak ngomong thank you, sakit hati. Itu pinting diri sendiri. Kalau memang saudara hari ini sudah kerja buat gereja ini, orang lain tidak menghormati, saudara lakukan buat siapa? Tuhan. Lah kalau memang bersih-bersih ini buat saudara yang hadir duduknya nyaman, ini berapa jiwa yang saudara sudah lakukan? Amin. Yang kedua, setia melayani. Jangan kalau melayani lihat ini loh berkat. Kalau ada upahnya besar, aku mau maksimal. Tapi kalau enggak Bu Eli, sudah mending duduk di rumah. Kita melayani Tuhan. Jujur, buat hidup saya hari ini mau capek saudara. Saudara pikir enak enggak kalau di Singapura? Loh tanya Bu Gem ini. Berapa kali saya hari ini, saya bilang Bu Gem saya masih ada kepentingan. Disuruh melayani tiap hari saudara. Saya padahal di Singapura cuman 4 malam ya, 5 malam soalnya Senin paginya sudah, besok pagi saya sudah balik Surabaya. Bu Gem bilang ini, setiap hari. Tapi hati saya mau nolak kok ditolak ya pelayanan buat Tuhan. Ya sudah datang. Walaupun setelah khotbah Bu Gem bilang ya sudah tinggal Bu. Oh ya oke. Setelah selesai saya tinggal. Itu kenapa? Karena hati saya sudah setia melayani. Tidak ada rasa iri hati. Mau apapun yang penting hati saya buat Tuhan. Mau dihargai, tidak dihargai. Mau diberi upah penghargaan manusia. Yang penting Tuhan dilayani. Amin. Yang terakhir tadi apa? Yaitu rela berkorban, tidak sakit hati. Ya, mau kan walaupun tidak dihargai. Bu Gem lupa ngomong thank you buat yang satu dipuji-puji. Aku kok tidak dipuji-puji. Sudah, kami bersyukur buat siang ini. Kami terima rema firman yang membuat kami sadar. Amin. Ampuni kami, selama ini kami hidup hanya untuk kepentingan kami sendiri. Kami hanya kejar untung buat hidup kami. Bahkan dalam pelayanan pun kami masih menghitung untung dan rugi. Ampuni kami Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu ini mengubah paradigma kami. Amin. Kami tidak mau mendapatkan
Haleluya. Kami tidak mau manusia kagum dengan kami, tapi kami mau kejar penghargaan dan kekaguman Tuhan atas hidup kami. Kami nggak mau jadi orang yang munafik Tuhan. Kami nggak mau hidup bocor mulut, bocor hati mulai sekarang. Tapi kami mau memberikan hidup kami totalitas buat melayani Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Setiap hari melalui pikul salib sangkal diri, Engkau sedang membentuk kami untuk Engkau utus hidup kami menjadi terang buat bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Kami percaya ketika kami dibentuk dengan masalah, masalah itu tidak akan menghancurkan hidup kami. Justru masalah itu adalah berkat untuk kehidupan kami masa yang akan datang. Biarlah setiap pergumulan hidup yang mereka hadapi hari ini, kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau sudah memberi solusi jalan keluar yang terbaik. Berkati juga saat ini juga Ibu Gembala, Bapak Gembala, Pak Nito dan Bu Livan. Kami percaya gereja ini adalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang akan jiwa-jiwa, Engkau yang akan membawa banyak jiwa-jiwa hidup dalam pertobatan. Yang sudah melayani Tuhan juga, Tuhan Kau kembalikan jeripaya mereka dengan lipat-lipat. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin.